Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan akuntansi bank bersama saya, Eka Lestari. Persamaan akuntansi bank nanti akan berbeda dengan akuntansi perusahaan pada umumnya. Apa itu? Adapun persamaan dasar akuntansi bank itu adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan hubungan yang ada pada perusahaan dan mempunyai pengaruh mengenai transaksi posisi keuangan baik berupa harta maupun sumber dananya. Adapun rumus persamaan dasar akuntansi bank itu adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal, kewajiban sama dengan aktiva kurang modal, dan modal adalah aktiva dikurangi dengan kewajiban. Nah, ini adalah rumus dasar dari persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi bank itu saya buat menjadi 3. Yang pertama, aktiva bank sama dengan kewajiban bank ditambah modal bank. Yang kedua adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal bank ditambah pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya. Yang ketiga adalah aktiva ditambah biaya ditambah sama dengan kewajiban ditambah modal bank ditambah pendapatan. Nah, ini adalah rumus dasar daripada akuntansi bank. Nah, jenis akunnya itu adalah kita harus lihat dulu mekanisme debit dan kredit. Kalian harus hafal dulu mekanismenya. Itu ada saya buatkan di sini ada 6 kategori. Ada aktiva, ada kewajiban, ada modal, ada pendapatan, ada beban. Nah, aktiva saldo normalnya itu pastilah di debit. Apabila terjadi penambahan, maka aktiva akan bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Sama dengan kewajiban modal maupun pendapatan itu dia saldo normalnya adalah di kredit. Apabila terjadi penambahan itu di kredit, terjadi pengurangan itu di debit. Beban itu saldo normalnya di debit, apabila terjadi penambahan di debit, pengurangan di kredit. Inilah salah satu mekanisme debit dan kredit yang harus pertama kali kalian yakinin dan kalian pahamin. Kalau kalian tidak yakin dan tidak paham, maka tidak akan bisa persamaan rumus daripada persamaan dasar akuntansi bank tersebut. Nah, di sini saya ilustrasikan ada 7 ilustrasi mengenai akuntansi bank itu seperti apa sih persamaannya gitu. Yang pertama adalah Tuan Kinan mendirikan bank dengan nama Bank Al-Fatih. Kinan menanamkan modalnya sebesar 100 miliar yang disetor secara tunai pada Bank Al-Fatih. Nah, di sini akan mempengaruhi kasnya bertambah sebesar 100 miliar dan modalnya bertambah 100 miliar. Nah, ini mempengaruhi karena sama-sama menanamkan modal. Nah, kita lihat ilustrasi yang kedua. Untuk memperlancar operasi bank, Bank Al-Fatih membeli kendaraan sebesar 400 juta secara tunai. Nah, kalau seandainya kita membeli kendaraan, apa yang menguranginya? Menguranginya itu pasti uang kas kan? Maka persamaan dasar akuntansinya itu adalah kasnya berkurang 400 juta dan apa yang bertambah tadi kan membeli kendaraan. Ini kita ilustrasikan mobilnya bertambah 400 juta. Oke. Nah, ilustrasi yang ketiga, diterima tunai untuk pembukaan rekening tabungan atas nama Anita 100 juta. Kalau kita menerima uang tunai, itu otomatis akan menambah uang kas. Dan yang bertambah apa lagi? Pastilah tabungan. Berarti kasnya bertambah 100 juta, tabungan juga bertambah 100 juta. Oke, kita masuk ilustrasi yang keempat. Diterima tunai 500 juta untuk pembukaan rekening deposito berjangka atas nama Kenji. Kalau diterima tunai, itu otomatis akan menambah uang kas. Berarti kasnya bertambah 500 juta, deposito bertambah 500 juta.
juta. Nah, yang kelima, diberikan kredit kepada Diana sebesar 1 miliar. Hari ini direalisasikan dan langsung dikreditkan ke rekening giro Diana sebesar 900 juta. Itu rekening gironya ya, 900 juta plus tunainya 100 juta. Jadi kredit yang diberikan itu sebesar berapa? 1 miliar ya, kredit yang diberikan. Terus berkurang itu sebesar 100 juta. Karena apa? Karena bank itu mengeluarkan uang untuk Diana. Jadi uangnya itu berkurang 100 juta karena dilakukan secara tunai, dan kredit yang diberikan adalah 1 juta. Jadi di posisi sebelah kanan itu ada giro. Gironya bertambah 900 juta. Oke. Ilustrasi yang keenam. Reza membuka rekening giro dengan setoran dana 200 juta tunai. Kalau tunai berarti akan menambah uang kas 200 juta. Dan giro juga bertambah 200 juta. Ilustrasi yang ketujuh, Lestari menarik tabungan senilai 10 juta. Kalau menarik tabungan, otomatis uang kas bank tersebut berkurang. Berarti uang kas 10 juta itu berkurang dan tabungan 10 juta berkurang. Nah, inilah posisi atau ilustrasi dari rumus persamaan dasar akuntansi. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka bisa kamu hubungin saya untuk ilustrasi persamaan dasar akuntansi bank tersebut. Oke, kita lanjut. Di sini rumus daripada persamaan dasar akuntansi ataupun akuntansi bank tersebut, penggunaan nama, struktur, dan hubungan antar rekening itu telah diseragamkan agar laporan yang dihasilkan mudah dipahami, mudah dibandingkan. Untuk itu, dalam laporan perbankan itu dibuatkan sistematika struktur rekening bank dengan menggunakan beberapa digit-digit tertentu. Nah, di sini kita lihat ada nomor rubrik rekening. Nomornya ada 1 untuk aktiva, 2 untuk kewajiban, 3 untuk ekuitas, 4 untuk pendapatan, 5 untuk beban, 6 untuk PPAT, 7 untuk akumulasi penyusutan aktiva tetap, 8 komitmen, 9 kontingensi. Nah, setelah kita belajar mengenai rumus persamaan dasar akuntansi, di sini kita belajar mengenai laporan keuangan bank. Kalian ketahui bahwasannya laporan keuangan bank itu terdiri atas 3 periode. Ada laporan keuangan bulanan, ada laporan keuangan triwulan, dan ada laporan keuangan tahunan. Nah, format dalam bentuk laporan keuangan perbankan itu telah ditetapkan, jadi nggak sembarangan. Nah, laporan keuangan bulanan itu yang pertama adalah laporan keuangan bulanan bank disampaikan kepada Bank Indonesia untuk posisi bulan Januari sampai Desember setiap bulan dan diumumkan pada homepage Bank Indonesia. Yang kedua, format yang digunakan telah diatur tersendiri sesuai ketentuan Gubernur Bank Indonesia. Yang ketiga, laporan keuangan bulanan itu merupakan laporan keuangan bank secara individu yang merupakan gabungan antara kantor pusat bank dengan seluruh kantor cabang. Yang keempat itu A, format 1 berisikan neraca bulanan tidak berbentuk T. Yang B, format 2 berisikan laporan laba rugi bulanan. Yang C, format 3 berisikan laporan komitmen dan kontingensi bulanan. Yang D, format 4 berisikan laporan kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya setiap bulan. Yang kedua adalah laporan keuangan triwulan. Itu ada
4 kategori. Yang pertama, laporan keuangan triwulan bank disampaikan kepada Bank Indonesia untuk posisi akhir Maret, Juni, September, dan Desember. Selain diumumkan pada homepage Bank Indonesia, juga diumumkan pada surat kabar. Yang kedua adalah format yang digunakan telah diatur tersendiri sesuai ketentuan Gubernur Bank Indonesia. Yang ketiga, laporan keuangan triwulan merupakan laporan keuangan bank secara individu yang merupakan gabungan antara kantor pusat bank dengan seluruh kantor cabang. Nah, yang keempat ada format 1 berisikan neraca triwulan tidak berbentuk D. Format 2 berisikan laporan laba rugi triwulan. Format 3 berisikan laporan komitmen dan kontingensi triwulan. Format 4 berisikan transaksi valuta asing. Format 5 berisikan laporan kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya setiap bulan. Format 6 berisikan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum. Format 7 berisikan rasio keuangan. Yang laporan keuangan bank yang terakhir adalah laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan itu disampaikan kepada pemegang saham Bank Indonesia dan lembaga lain itu berkepentingan seperti YLKI, lembaga pemerintah lain, asosiasi perbankan, Institut Bankir Indonesia, lembaga penelitian bidang ekonomi. Selain diumumkan pada homepage Bank Indonesia, juga diumumkan pada surat kabar. Yang kedua adalah format yang digunakan telah diatur tersendiri sesuai ketentuan Gubernur Bank Indonesia. Laporan keuangan triwulan merupakan laporan keuangan bank secara individu yang merupakan gabungan antara kantor pusat bank dengan seluruh kantor cabang. Nah, inilah dia laporan-laporan keuangan yang harus kalian ketahui. Ada format 1 berisikan neraca tahunan, ada format 2 berisikan laporan laba rugi, format 3 berisikan laporan komitmen dan kontingensi, format 4 berisikan transaksi falas, format 5 berisikan laporan kualitas aktiva produktif, format 6 berisikan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, format 7 berisikan rasio keuangan, format 8 berisikan laporan pemilik dan pengurus bank. Nah, yang terakhir adalah laporan keuangan tahunan bank. Harus diikuti opini dari akuntan detail persamaan dasar akuntansi bank. Nah, untuk kasus yang pertama, di sini Tuan Kinan mendirikan bank dengan nama Bank Al-Fatih. Nah, Tuan Kinan ini adalah menanamkan modalnya sebesar 200 miliar secara tunai ke Bank Al-Fatih, dan Tuan Kinan juga memberikan kendaraan berupa mobil seharga 130 juta dan bangunan untuk kantornya sebesar 500 juta. Maka pencatatannya itu adalah kas bertambah 200 miliar, mobil bertambah 130 juta, bangunan bertambah 500 juta. Itu di posisi aktiva. Nah, di posisi pasiva, yaitu berupa modal, itu bertambah. Kita jumlahkan seluruh kas, mobil, dan bangunan. Modalnya adalah 200 miliar 630 juta. Untuk kasus yang kedua, diterima tunai pembukaan rekening tabungan atas nama Mila 20 juta. Jadi sini kasnya bertambah 20 juta, modalnya bertambah 20 juta. Kasus yang ketiga adalah diterima tunai pembukaan rekening giro atas nama Nancy sebesar 120 juta. Maka dicatat kasnya bertambah 120 juta dan giro bertambah 120 juta. Kasus selanjutnya, dibayar gaji karyawan bank untuk 8 orang 35 juta secara tunai. Dibayar, berarti mengurangi kas berkurang 35 juta dan modal berkurang 35 juta. Kasus
Kasus lain adalah dibayar biaya iklan dan spanduk sebesar 500.000 secara tunai. Jadi pencatatannya, kasnya berkurang 500.000 dan modal berkurang 500.000. Diterima tunai pembukaan rekening deposito atas nama Kenji 350 juta. Apabila diterima, maka akan menambah uang kas sebesar 350 juta dan pembukaan deposito, berarti deposito bertambah 350 juta. Lalu menarik tabungannya secara tunai sebesar 5 juta. Maka akan mengurangi uang kas sebesar 5 juta dan tabungannya juga berkurang sebesar 5 juta. Al-Fatah menarik uang dengan menggunakan cek nomor 25 sebesar 10 juta. Cek berarti adalah simpanan giro. Berarti kasnya berkurang 10 juta, giro berkurang 10 juta. Kasus terakhir, diberikan kredit kepada Kenji sebesar 100 juta dan telah direalisasikan dan langsung dikreditkan ke rekening tabungan 60 juta, ke giro 35 juta, dan sisanya sebesar 5 juta ditarik secara kasus ini adalah tadi ditarik secara tunai, berarti akan menarik uang kas sebesar 5 juta. Nah, kredit yang diberikan 100 juta. Jadi kreditnya bertambah 100 juta, dikurangin uang kas 5 juta, jadi totalnya 95 juta. Nah, kita ambil ke posisi kewajiban. Posisi kewajiban berarti giro, karena dikreditkan ke giro akan menambah giro, simpanan giro 35 juta dan simpanan tabungan 60 juta. Jadi sama-sama antara debit dengan kredit itu sama-sama 95 juta. Oke, nah ini adalah pencatatan secara keseluruhannya. Jadi kalian harus lihat kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kasusnya. Tadi satu persatu sudah saya jelaskan. Nah, antara aktiva itu terdiri kas, mobil, bangunan, kredit yang diberikan, sama dengan kewajiban itu ada giro, tabungan, deposito, dan modal. Itu harus sama totalnya, yaitu total aktiva sebesar 201.164.500.000 dan total pasiva itu 201.164.500.000. Jadi dia harus balance. Kalau tidak balance berarti ada pencatatan yang salah. Baik, di sini saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan. Yang pertama adalah Bapak Ali membuka sebuah bank dengan membeli gedung sebesar 3 miliar dan uang tunai sebesar 30 miliar. Yang kedua, Bang Abizar membeli peralatan kantor sebesar 35 juta dan membeli sebuah kendaraan sebesar 150 juta secara tunai. Yang ketiga, diterima tunai pembukaan tabungan atas nama Kinan sebesar 30 juta, pembukaan giro atas nama Kenji sebesar 100 juta, dan pembukaan deposito berjangka atas nama Kesha sebesar 40 juta. Kasus yang keempat, Bang Abizar membayar biaya air, listrik, dan telepon sebesar 5 juta. Kasus yang kelima, Bang Abizar membayar gaji karyawan sebesar 50 juta. Kasus yang keenam, Tuan Riza menarik rekening giro sebesar 10 juta dengan cek nomor 345 tunai. Kasus 7, Tuan Kinan menarik tabungan secara tunai sebesar 3 juta.
kasus 8, Bank Abizar menerima komisi atas inkaso PT Adi sebesar 1 juta. Yang ke-9, Bank Manan membuka rekening tabungan sebesar 50 juta. Dan kasus yang terakhir yang ke-10 adalah diberikan kredit kepada Tari sebesar 250 juta yang telah direalisasikan oleh Bank Abizar dan langsung dikreditkan ke rekening Girtari. Nah, permintaannya adalah buat persamaan dasar akuntansinya. Di sini sudah saya buatkan, yaitu ada nomor, ada di bagian aktiva itu ada kas, ada peralatan, ada gedung, ada kendaraan, ada kredit yang diberikan. Di bagian pasifa itu bagian kewajibannya adalah ada giro, tabungan deposito, dan ditambah modal. Baik, jangan lupa dikerjakan dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.